Kementerian Pertahanan menjadi kementerian yang dibobol oleh hacker di 2023. Sebuah ironi, karena itu kita ingin mengembalikan dan 700 triliun anggaran Kementerian Pertahanan tidak bisa mempertahankan itu, justru digunakan untuk membeli alat-alat alutsista yang bekas. Di saat tentara kita lebih dari separuh tidak memiliki rumah dinas. Sementara menterinya punya, menurut Pak Jokowi, punya lebih dari 340 hektar tanah di Republik ini. Ini harus diubah. Kita bertekad harus punya pertahanan yang kuat. Mungkin ada yang asal bicara tanpa data, ya kan? Mungkin didorong oleh ambisi yang menggebu-gebu sehingga tidak objektif. Saudara-saudara sekalian, saya sebagai Menteri Pertahanan berpegang kepada doktrin, kepada strategi nasional, dan semuanya adalah atas dasar kepentingan bangsa dan rakyat Indonesia. Dan tentu saja kita tidak pernah lupa, Indonesia selalu setia pada kesepakatan yang pernah diambil. Dekolonisasi yang dilakukan mendorong, meyakinkan kita semua untuk membebaskan seluruh bangsa tanpa boleh mengintervensi satu dengan yang lain. Dan inilah komitmen kita pada kemerdekaan Palestina yang kita dukung terus-menerus. Maka kalaulah kemudian itu kita kerjakan, beberapa problem krisis iklim barangkali akan kita selesaikan dengan membawa pola-pola diplomasi sesuai dengan kekinian yang diperlukan. Atau barangkali kepentingan UMKM yang mesti kita bawa. Menurut saya Ganjar menjelaskan tentang beberapa program terkait dengan agenda reformasi kepolisian ya. Nanti kita lihat apa agenda reformasi kepolisian yang akan diungkap. Karena kan polisi menjadi sorotan publik gitu. Ya. Bagaimana membangun polisi yang profesional dan humanis. Yang kedua mengangkat isu cyber yang tentu menjadi domain problem isu di dunia pertahanan keamanan gitu. Nah, juga tentang persoalan ancaman ya, terorisme, narkoba. Jadi menurut saya ada beberapa poin yang bisa dijelaskan oleh Ganjar. Sementara Anies saya lihat posisinya udah langsung menyerang nih kan, posisinya langsung istilahnya kalau main bola baru buka lapangan langsung serang gitu. Dan menurut saya menarik gitu karena beliau lebih bisa menjelaskan tentang positioning Indonesia dalam ke depan ingin jadi pemain utama ya. Lalu kemudian berharap seperti itu. Dan ini sebenarnya nyindir. Kalau datang ke luar negeri jangan hanya datang doang gitu, harus jadi pemain utama. Yang kedua juga Anies menjelaskan tentang isu-isu non-tradisional security, bahwa nggak hanya perang tapi juga cyber dan lain sebagainya. Serta yang menarik tadi soal alutsista bekas yang dikritik banyak publik gitu. Utang gede tapi beli alutsista bekas, ngapain gitu kan. Lalu food estate yang kemudian merusak lingkungan, gagal dan lain sebagainya. Ini mengkritik Pak Prabowo. Ya, kalau kembali ke Prabowo dulu, tadi yang saya bilang seperti yang tadi bilang, seorang pemimpin itu tuh nggak boleh mengklaim dominasi kepada pengetahuan. Kalau misalnya beliau tahu apa yang ada di belakang layar, tidak bisa beliau bilang cuma sekedar bilang saya yang paling paham, saya yang tahu, ya pokoknya itu masalahnya kompleks. Anda yang nggak punya datanya, saya yang punya data. Ada yang asal bicara, betul, gitu ya? Ada yang asal bicara. Nah, kalau bisa ya dijelaskan. Sekarang situasinya seperti ini. Yang Anda katakan salah, tidak tepat. Harus ada follow up-nya. Kalau enggak tuh ya kita cuma oke, jadi benar atau enggak nih sebetulnya. Dan masih gantung ya? Betul, masih gantung. Itu yang salah satu yang kurang dari beliau tadi. Kalau Ganjar tadi saya bilang beliau strateginya brandnya adalah menikahkan pengalaman beliau melihat masyarakat, melihat kepentingan masyarakat kecil, kemudian beliau menikahkan itu dengan kepentingan strategis di luar negeri. Itu brand beliau. Brand Anies lebih kalau misalnya di beberapa menit pertama ini beliau komprehensif menyampaikan semua aspirasi beliau, menyampaikan ancaman-ancaman yang menurut beliau penting buat Indonesia. Tadi yang menarik juga capres nomor urut 2 menyinggung soal menjalankan politik tetangga yang baik. Nah ini rasanya perlu dijelaskan lagi ya seperti apa begitu ya? Mungkin karena Pak SBY ada di situ, ya kan, 1,000 friends, 0 enemy kata SBY itu. Sekarang disederhanakan tetangga yang baik katanya. Kata dia mungkin begitu, tapi menurut saya itu juga tidak cukup menjelaskan gitu loh. Realitas hubungan internasional yang gagasan dia itu bagaimana kira-kira. Ya walau memang trennya ke arah liberalisme ya. Bagaimana bangun kerjasama pertahanan, mungkin yang lebih baik gagasannya ingin bangun kerjasama ditingkatkan gitu ketimbang perang kira-kira.